apakah ada beberapa penyakit yang mungkin harus kita waspadai untuk kalau kita mau puasa? Seperti itu, dokter. Ya, orang niat itu menggerakkan otak dan otak menggerakkan seluruh tubuh. Tapi tidur powerful, tidurnya Mm-mm. NASA itu 26 menit. Oh, 26 menit cukup untuk menyegarkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Qanaah, bertemu lagi dengan saya, Dr. Inong, di sesi yang spesial pada hari ini, yaitu sesi podcast. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak, dan kebetulan juga kita ada tamu yang sangat spesial juga, yang akan nanti memberikan beberapa ilmu dan beberapa sharing. Ya, saya perkenalkan dulu ya, ini bintang tamu kita, ya, pembicara kita, ya, Dr. Erdi. Assalamualaikum, Dr. Erdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, buat teman-teman yang mungkin belum kenal ya, ini ada Dr. Erdi Khalida Putra, yang dokter spesialis saraf. Ini Qanaah andalannya, Qanaah tentang persarafan nih, kita selalu konsultasi ke Dr. Erdi Khalida. Betul, Dr. Erdi? Iya. Nah, ya. Ya, jadi Dr. Erdi, berhubung ini kita akan memasuki bulan yang spesial tentunya, bulan yang penuh barokah dan bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui sebenarnya udah banyak mungkin manfaat-manfaat yang sudah tersebar luas di media sosial terkait puasa. Nah, terkait berbagai macam tentang manfaat dan sisi positifnya tentang puasa. Dan sekarang pada sesi hari ini, untuk spesial untuk teman-teman Sobat Qanaah, kita hadirkan expert kita untuk membicarakan tentang manfaat-manfaat tentang puasa, spesifik lagi ke tentang kesehatan otak. Seperti itu ya, Dr. Erdi. Ya, baik. Jadi mulai yang pertama, Dr. Erdi. Ya. Jadi untuk otak tersendiri, kalau misalkan kita puasa, kira-kira efeknya dan efek positif yang terjadi pada tubuh dan otak itu bagaimana, dokter? Oke. Menurut dokter. Ya, terima kasih Dokter Inong. Terima kasih atas undangannya. Saya bisa hadir di sini. Senang sekali bisa ikut memberikan pencerahan mungkin ya ke masyarakat sahabat RSQ. Jadi kita sebentar lagi akan puasa. Bagaimana dampak apa yang terjadi pada otak saat kita berpuasa? Sebenarnya Mas Inong, otak itu organ tubuh yang paling butuh banyak darah. Jadi hampir 20% darah itu dipompanya ke otak. Dan lebih butuh banyak glukosa juga. Jadi logikanya, secara logika ya, tidak makan atau puasa, katakanlah puasa, berarti menurunkan glukosa darah. Sebenarnya itu bikin tidak bagus untuk otak sebenarnya. Oke. Tapi yang bagusnya adalah puasa itu telah diatur sedemikian rupa, hanya berpuasa sekian jam saja. Jadi secara kondisi normal tentu sudah diperhitungkan ya, diperhitungkan secara teliti, harusnya tidak sampai membuat kita ngeheng atau yang lain. Ya. Jadi justru dengan puasa sekian jam, mungkin 14 jaman, dari 4 subuh sampai jam 6 maghrib, sekitar 14 jam, dipastikan aman. Apalagi sudah ada sunnah makan sahur dulu, kemudian berbuka dengan yang manis, misal, itu kan untuk memberikan tambahan glukosa. Karena memang penting glukosa untuk otak, salah satu yang terpenting. Apa yang terjadi sebenarnya saat puasa? Jadi ketika pasokan glukosa sedikit terhambat atau berkurang ya, bukan terhambat ya, berkurang, tentunya sel-sel otak bisa dibilang sedikit stres lah gitu ya, sedikit stres. Ini biasanya pasokannya 100%, ini kok berkurang 80%, apa yang harus saya lakukan seperti itu ya. Tentu saja ada stres kecil-kecil di sana, ya, secara mikroskopik ya, secara seluler ya. Apa yang akan terjadi di sana, dan hebatnya seperti yang saya bilang tadi, stresnya tidak sampai membuat sel itu mati tentunya. Stresnya yang membuat
justru dia bisa berkembang lebih baik. Sudah ada beberapa penelitian khususnya pada orang yang berpuasa Ramadan ya, berpuasa Ramadan. Jadi diukur kadar darahnya, semisal yang diukur kadar kortisol. Kortisol itu hormon stres. Hormon stres. Diukur sebelum puasa, kemudian jalan puasa beberapa 1 bulan itu diukur pada minggu ketiga, bahkan diukur setelah puasa, 1 minggu setelah puasa. Bagaimana kadar kortisolnya dibandingkan sebelum puasa. Dan terbukti pada saat minggu ketiga puasa, kortisolnya turun. Bahkan 1 minggu setelah puasa diukur lagi, itu masih tetap turun. Jadi puasa terbukti menurunkan kadar kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Justru yang saya bilang tadi, sel-sel otak stres kecil itu malah menurunkan kortisol, menurunkan kadar kortisol, malah secara umum itu bikin kondisi stresnya lebih baik. Jadi moodnya lebih baik, kadar kortisol turun, moodnya lebih baik. Tingkat stres secara umum justru lebih turun. Ya. Paham. Baru dari kortisol. Ada penelitian yang lain tentang serotonin. Serotonin itu semacam zat kebahagiaan lah gitu ya, zat kesenangan. Serotoninnya justru meningkat. Yang lain lagi BDNF. BDNF ini sejenis zat juga, brain derived nerve growth factor gitulah. Jadi justru dengan sedikit stres itu, sel saraf justru menumbuhkan, membuat dia bisa sel nerve growth factor, faktor pembangun justru, faktor yang bisa dia akan lebih berkembang. Malah membangun dok ya? Malah membangun. Jadi stres yang kecil, little stress justru membangun. Paham. Jadi itulah hebatnya. Jadi puasa didesain sedemikian rupa, biar tubuh atau sel otak khususnya sedikit stres, itu justru bisa membuat lebih baik. Oke, paham betul. Ini menarik sekali teman-teman. Jadi sebenarnya puasa ini sebuah sistem yang emang memancing otak kita sengaja untuk kekurangan energi dan terus secara logika gitu. Iya, begitu dok ya. Dan tujuannya pun nanti sudah yang mana dalam waktu yang sudah terukur dan tujuannya untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Seperti tadi menurunkan hormon kortisol sehingga kita jarang stres ya. Terus juga meningkatkan serotonin sehingga kita juga mudah bahagia dan juga meningkatkan beberapa growth factor atau faktor pertumbuhan saraf. Benar seperti sekali. itu. Jadi sedikit memicu biar anggaplah sedikit distreskan dikit lah sel-sel otak kita, dikurangi dikit, dicobain dulu dia, dipancing-pancing. Stresnya terukur sekali, sekali. Dengan jangka waktu puasa sedemikian rupa, sekian belas jam dan selama 30 hari saja, yaitu mungkin perhitungannya sudah optimal ya. Seandainya mungkin dipanjangin lagi atau 1 hari 24 jam misalkan, mungkin tidak sebagus itu mungkin. Jadi sepertinya memang sudah didesain sedemikian rupa kayak gitu. Masya Allah sekali, emang benar. Emang bukti-bukti kebesaran Allah ini sudah terbukti dok ya, emang udah dianjurkan beberapa jam dan juga udah ditakar juga dok ya. Sudah ditakar. Dan manfaatnya juga luar biasa. Kalau di dunia global gitu ya, selain Islam, kan ada yang sekarang yang intermittent fasting ya. Intermittent. Sebenarnya itu kan sama saja ya, sehari 12 jam kalau nggak salah ya. Betul. Ada yang 12 jam, ada yang 18 jam. Betul. Maksimal 18 jam ya, setahu saya ya. Ya itu sama saja penelitiannya. Cuma yang saya tidak tahu jangka waktunya, apakah dia sekian bulan atau bagaimana. Tapi kalau peneliti Muslim yang meneliti hanya selama bulan Ramadan, terbukti meningkatkan. Betul. Berarti banyak manfaatnya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya jangan malas-malas untuk puasa sebenarnya. Kita harus malas semangat. Karena nanti di bulan Ramadan ini justru momen-momen di mana kita melatih dan menstimulasi otak kita untuk bertumbuh lagi. Meskipun ya sebenarnya dok ya, banyak Pak awal-awal puasa itu otak tuh merasa kayak kita kadang sakit kepala, lemas. Bagaimana dokter? Menurut dokter? Ya itulah akibatnya. Malah ada sakit kepala khusus. Sakit kepala khusus yang disebabkan kurang glukosa memang. Jadi kadar glukosa rendah selama beberapa jam akhirnya timbul sakit kepala. Itu ada nama khususnya. Glucose deprived
headache. Oke. Ya obatnya memang makan, obatnya memang dikasih manis-manis itu ya. Tapi ini tidak apa ya? Mungkin tidak berbahaya, memang tidak nyaman, tidak nyaman. Dan mungkin tidak terjadi di semua orang ya. Betul. Hanya yang sensitif saja. Betul. Jadi kalau gulanya menurun, mungkin awal-awal memang sakit kepala. Sakit kepala bisa saja itu. Oke. Ya, kalau tidak bisa, kalau sampai tidak kuat, ya agama pun membolehkan kan, membatalkan puasa. Betul. Tapi kalau bisa dicari cara lain, dibuat istirahat mungkin, dibuat tiduran sambil nunggu beberapa jam lagi buka, itu bisa. Oke. Dan munculnya biasanya kalau tidak makan di atas 8 jam. Di atas 8 jam. Jadi hitungannya kalau memang sahurnya benar jam 3, jam 4 lah gitu ya, bukan sahur jam 6 malam, jam 9 malam gitu ya. Ya paling sakit kepalanya nanti siang lah jam 12 atau sore, tinggal sedikit lagi baru buka. Oke. Jadi ya sudah sesuai saya kira, semua sunnah-sunnah itu sudah sesuai lah. Tidak perlu di yang ekstrim-ekstrim gitu. Betul. Jadi sudah sesuai dengan takarannya semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau puasa. Kalau misalkan pas awal puasa, kok saya merasa nyeri kepala, itu nggak usah khawatir. Itu respon tubuh yang Tumbuh normal. Dan normal ya, Dok, ya? ya biasanya awal-awal saja. Nanti setelahnya kan mulai terbiasa tubuh. Nanti ada tips untuk mengurangi hal itu. Oke. Ya. Atau sekarang saja tipsnya. Oh boleh banget dokter. Bagaimana? Apa aja tesnya dokter? Jadi gini, kembali lagi, sunnahnya orang berpuasa berniat ya, Ya. niat ya. Betul. Dan bahkan rukunnya, termasuk salah satu rukun puasa niat ya. Betul. Sebelum besoknya puasa, malamnya niat atau paling enggak sebelum subuh lah, sebelum subuh sudah niat. Itulah kekuatan niat, Mas. Kekuatan niat. Jadi orang sudah berniat saja, secara sadar tidak sadar, otak itu yang niat itu di otak. Kalau secara secara neuroscience ya, letak otak itu, letak niat itu di otak. Orang niat itu menggerakkan otak dan otak menggerakkan seluruh tubuh. Jadi menyiapkan semua sel-selnya dan sebagainya. Ini beneran. Betul. Jadi niat saja. Besok saya mau puasa, itu secara sadar tidak sadar, semua sel tubuh sudah diperintahkan oleh otak untuk bersiap-siap. Oke. Misalkan sel-sel kulitnya dan sebagainya sudah dipersiapkan. Oh, besok tuan kita mau puasa, jadi bisa lebih menghemat atau jadi dia bisa sudah bisa apa ya? Berniat lah. Betul. Berniat. Dan itulah kenapa orang berniat lebih kuat biasanya daripada yang moro-moro, mohon maaf mungkin ketiduran, kesiangan bangun langsung puasa, tubuh mendadak gitu ya. Kalau dia dari awal lebih kuat karena sudah menyiapkan tubuh itu. Ya, termasuk pengosongan lambung misalkan, pengosongan lambung, pengambilan glukosa itu sudah ada perubahannya. Glukosa sedikit lebih disimpan jadi untuk kepentingan puasanya kayak gitu. Itulah kekuatan niat. Oke. Benar, berarti yang Ini pertama sudah terbukti. Saya dulu waktu sekolah juga sudah pernah baca seperti itu. Sudah terbukti niat saja itu bisa membuat tubuh bersiap. Itu tipsnya. Jadi biar lebih kuat ya niat. Oke. Tips yang pertama dan paling utama itu niat, Dok ya. Ketika udah niat, tubuh tuh dari otak udah memerintahkan semua sel untuk bersiap, Dok ya. Semuanya itu otomatis akan bersinergi, menghemat energi juga supaya kita kuat. Betul sekali. Beda kalau misalkan niatnya udah di awal, udah niat puasa tapi siang-siangnya mau kumur-kumur pakai extra jos gitu misalkan. Itu beda. Nah, teman-teman ya, itu udah dari awal udah gak ada niatnya itu. Oke, apa ada lagi tips center? Lanjut dulu. Oke, baik. Yang pertama itu memang pertama niat. Terus yang kedua, yang ketiga dokter. Ini ada beberapa teman-teman mungkin yang memiliki kendala terkait penyakit-penyakit saraf dokter. Nah, misalkan kan kita banyak menemui pasien-pasien dengan stroke
atau mungkin pasien-pasien yang dengan punya riwayat sakit lain seperti epilepsi ataupun Oke, mungkin ya. penyakit-penyakit saraf. Apakah ada beberapa penyakit yang mungkin harus kita waspadai untuk kalau kita mau puasa seperti itu, dokter? Ya, Apa aja, dokter? secara umum begini, orang sakit diperbolehkan untuk tidak puasa secara umum itu ya. Jadi meskipun saya bilang boleh puasa atau tidak, yang bisa menentukan orang itu sendiri, saya kuat atau tidak. Tapi pada pasien saya, pasien stroke misalkan ya, kita khusus pasien stroke misalkan, pasien saya obat stroke itu rata-rata hanya sekali sehari. Jadi tidak ada masalah, saya harus minum obat misalkan. Itu bisa diatur untuk masalah minum obat. Bisa diminum sahur atau buka. Jadi bukan alasan gara-gara harus minum obat membatalkan puasa gitu. Jadi tetap bisa puasa orang stroke atau pasca stroke. Dan kalau dihubungkan dengan pertanyaan pertama tadi yang merangsang pertumbuhan saraf, tentunya secara logika bisa membantu pasien stroke. Walaupun saya masih belum menemukan ya penelitian pasien stroke disuruh puasa dan sebagainya. Betul. Itu belum secara khusus seperti itu. Ini hanya logika saja dengan penelitian pertama tadi ya. Betul. Pasien stroke aman. Asal kuat dia, secara umum kuat. Lain halnya kalau stroke-nya sudah berat, sudah tergantung dengan orang, ya dengan sendirinya tidak wajib berpuasa lah. Yang kedua pasien epilepsi. Pasien epilepsi, pada obat tertentu masih bisa diatur penggunaan obat sedemikian rupa, diminum saat sahur maupun buka. Jadi tidak harus waktu puasa. Betul. Ada beberapa pasien yang kuat berpuasa dan minum obatnya tidak terganggu. Jadi hanya diatur saja obatnya. Diminum saat sahur atau berbuka. Lain halnya kalau obatnya memang harus minum. Kalau tidak minum dia kejang misalkan. Ya tentu nggak apa-apa. Tidak usah berpuasa, bayar kafarat saja. Betul. Orang epilepsi pada kondisi tertentu yang tergantung dengan obat, memang wajib obatnya. Dan saya kira, saya bukan ustadz ya, bukan boleh tidak berpuasa, tapi memang kondisinya seperti itu. Dan yang ini pasien Parkinson. Pasien Parkinson itu yang gemetar ya, tremor, itu sangat tergantung dengan obat. Kalau dia tidak minum obat atau telat obat, biasanya kaku tubuhnya. Dan dia ya tidak bisa puasa tentunya. Karena tiap 4 jam atau 6 jam harus minum obat. Kalau tidak dia kaku sekali, menderita sekali. Itu yang rata-rata pasien stroke yang tidak bisa, rata-rata pasien saraf yang tidak berpuasa itu. Epilepsi, Parkinson. Kalau penyakit yang lain, nyeri kepala dan sebagainya masih bisa diatur lah. Minum obatnya sahur atau buka. Selain itu ya biasa saja. Oke, teman-teman. Jadi tidak semua orang yang kena penyakit saraf itu tidak bisa berpuasa, dok ya. Jadi untuk obat-obatnya bisa kita atur sesuai dengan kondisi pasiennya, dok ya. Dan akan lebih afdol lagi kalau misalkan teman-teman yang bingung kalau misalkan mau puasa apa enggak atau punya kerabat yang punya penyakit tersebut, monggo dikonsultasikan saja ke Rumah Sakit Qona'ah. Di sini kita siap untuk nanti kita bisa konsultasi dengan dokter Erdi langsung, dok ya. Kalau saya tanya gimana, Mas? Gimana? Pasien pikun itu boleh puasa enggak? Pasien pikun. Demensia. Oh, demensia. Iya, dok ya. demensia. Kalau misalkan demensia, dok ya. Kalau secara hukumnya, yang sedangkal pengetahuan saya, dok ya. Lebih baik tidak menjawab ya. Itu wajib puasa atau tidak ya? Syarat wajib puasa kan ada ya. Iya. Waras salah satunya, dok ya. Atau tidak lupa lah. Tidak lupa, betul. Ya, kalau demensia, misalkan orangnya sudah sepuh sekali, lupa bukan masalah obat tentunya, tapi memang kondisi sarafnya. Itu juga ada beberapa pasien yang mau gimana lagi, mungkin sudah tidak wajib berpuasa mungkin. Kalau udah demensia. Demensia itu pikun bahasa simpelnya, teman-teman ya. Demensia itu ya pikun, sudah lupa segalanya. Betul sekali. Jangan puasa, sholat saja mungkin susah. Iya. Sholat duhur berapa kali itu ada beberapa pasien yang seperti itu. Habis sholat lagi ya. Ya mungkin bagi kami mungkin sudah tidak wajib seperti itu ya, tidak wajib berpuasa dan sebagainya. Baik. Yeah. Oke.
pikun atau demensia emang tidak wajib berpuasa. Tapi untuk teman-teman yang pura-pura pikun, atau pura-pura lupa, pura-pura demensia, wah, itu mah ya lain cerita dok ya. Semoga nggak beneran pikun akhirnya ya. Ya. Baik, mungkin itu saja dokter yang perbincangan kita pada sore hari ini. Sangat menarik dan banyak sekali mungkin fakta-fakta yang bisa kita temukan dari perbincangan barusan. Ya. Manfaat puasa, tadi ternyata puasa juga malah bisa menstimulasi pertumbuhan Ya, sel-sel ya. saraf gitu loh. Apalagi mungkin secara logika bisa menyembuhkan orang yang sudah membantu penyembuhan orang-orang Ya, yang mungkin karena ya, stroke atau Secara penyakit logika, lain ya. kan seperti itu dok ya. Itu luar biasa sekali teman-teman ya. Meskipun pada awalnya harus dipancing-pancing, harus capek dulu, harus sakit Ya, kepala ya. dulu. Ya, yang penting utama adalah niat dulu. Ketika teman-teman niat, otomatis sel tubuh akan bersinergi untuk membantu Anda untuk beribadah. Oke? Sekian dokter, apakah Terakhir ada Mas, lagi? tadi saya janji tips ya. Oh iya, Tips. Kan gimana? baru satu tipsnya Oh iya, ya, iya tentang benar. niat ya. Ya mungkin satu lagi aja. Ya, Ya, cukup 2 saja niatnya. Selain sakit kepala, orang kurang glukosa itu ngantuk ya. Oh iya, benar. Kalau Gimana, ngantuk dokter? gimana? Kalau ngantuk gimana dokter? Ya tidur. Kalau tidur di malam jadi nggak kerja saya dok. Repot. Tapi ada tidur yang powerful namanya. Hmm, Ya. Jadi saran saya pribadi. betul. Tahu nggak tidur powerful itu berapa lama? Tidur powerful itu mungkin sekitar sampai 5 sampai 8 jam dokter per hari. Ya tidur malam ya. Tidur malam. Tapi tidur powerful, tidurnya NASA itu 26 menit. Oh, 26 menit cukup untuk menyegarkan. Oh. Jadi itu bisa dipakai semisal sampean kalau kita puasa ya, jam 3 sahur misalkan, subuh, tidur habis subuh kan tidak disarankan ya, iya, tidak betul. disarankan. Silahkan aktivitas apa dan sebagainya, ambil tidurnya mungkin siang cukup 26 menit, itu seharusnya sudah bisa menyegarkan sampean. Tidur siang lah setelah duhur dan sebagainya, ambil istirahat, Iya, iya, iya. cukup 26 menit. Asal tidurnya nyenyak ya, Betul. nyenyak itu sudah cukup untuk menyegarkan tubuh. Oke. Fakta menarik sekali teman-teman. Saya juga pernah mengalami itu dok, berarti dok. Ketika ketiduran sedikit terus tahu-tahu bangun-bangun meskipun nggak lama kita segar lagi gitu dok. Segar. Jadi sebenarnya cukup 26 menit itu sudah cukup untuk menyegarkan otak dan juga merefresh dan sebagainya. Oke. Sudah satu siklus tidur yang cukup lah, bisa dibilang cukup. Ya, sampai tidur dalam dan sebagainya itu. Oke. Jadi, nah ini lagi satu lagi. Ya siap dok. Tentunya ada perintah menghidupkan malam-malam ya. Jadi tentunya kurang tidur. Pasti ibadah. Kurang tidur, ibadah dan sebagainya. Ya, secara logika tentu secara logika ya. Betul. Tentu bertentangan dengan logika harus tidur cukup 7-8 jam gitu. Ya mungkin dengan adanya tidur singkat ini di siang atau sore hari atau sebelum duhur bisa membantu berjaga di malam hari. Makanya cukup 30 hari lah Ramadan. secara fisik ya. Iya betul. Walaupun secara iman ada yang bilang minta setahun penuh dan sebagainya. Tapi rasanya kita tidak sanggup. Betul. Jadi secara orang awam, 1 bulan sangat cukup sekali. Mungkin di sana kita kurang tidur, kurang glukosa dan sebagainya. Tapi insya Allah sudah terukur, tidak sampai bikin kita sakit, justru bikin itu little stress, sedikit stres, tapi yang justru untuk menguatkan